Halo, saya Reski Hikmah, salah satu mahasiswa dari Universitas Cokro Aminoto Palopo yang mengikuti program magang mandiri di Virtual Education Academy posisi Pendidikan Hak Asasi Manusia, program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Program ini dilaksanakan selama 4 bulan secara online dan apa saja yang saya lakukan selama 4 bulan itu, mari kita simak videonya. Kampus Merdeka. Kampus Merdeka adalah program yang dirancang oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi lulusan perguruan tinggi. Program ini dikenal dengan singkatan MBKM yang merupakan kepanjangan dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Program MBKM menawarkan kebebasan akademik kepada seluruh mahasiswa, di antaranya memilih mata kuliah di luar program studi, magang di perusahaan, berpartisipasi dalam pertukaran pelajar antar universitas, wirausaha, hingga kampus mengajar. Salah satu program MBKM yang saya ikuti yaitu Magang Mandiri. Magang Mandiri adalah program yang memungkinkan mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman kerja dan belajar langsung dari ahlinya. Program ini merupakan bagian dari kebijakan Kampus Merdeka Mandiri dan difasilitasi oleh platform Kampus Merdeka. Magang Mandiri MBKM memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengimplementasikan ilmu yang dipelajari di kampus ke dunia kerja. Selain itu, magang mandiri MBKM dapat mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan dalam lingkungan kerja seperti komunikasi, kolaborasi, dan pemecahan masalah. Magang mandiri MBKM memberikan kesempatan lain kepada mahasiswa yaitu membangun jaringan profesional, meningkatkan kesiapan untuk menghadapi tantangan global, dan menjadi lulusan yang kompetitif dan adaptif di berbagai bidang pekerjaan. Virtual Education Academy adalah sebuah program yang berfokus pada pelatihan teknologi dan pendidikan. Pada bulan ini saya mengikuti pelatihan dasar, yaitu mempelajari materi hak asasi manusia seperti hak untuk berpendapat, hak perlindungan data pribadi, hak bersosialisasi, hak untuk dilindungi, dan berbagai hak-hak asasi manusia lainnya yang dilaksanakan secara daring melalui platform Meet, website Education Youth for Human Rights, dan semua tugasnya dikumpulkan di Microsoft Teams. Bukan hanya mempelajari tentang materi-materi hak asasi manusia, akan tetapi pada bulan ini saya juga melakukan kajian mendalam terhadap kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang sedang terjadi atau baru saja terjadi di lingkungan sekitar dengan tujuan untuk memahami akar permasalahan, dampak, serta upaya penyelesaian yang telah dilakukan. Kegiatan yang saya lakukan selama mengikuti magang di Virtual Education Academy pada bulan kedua ini yaitu mengadakan workshop atau webinar tentang hak asasi manusia, yang dimana kegiatan ini dilaksanakan secara online, yang dilakukan secara berkelompok. Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan sebelum mengadakan kegiatan ini yaitu mempersiapkan materi webinar hak asasi manusia, menganalisis jam pelajaran dalam kegiatan webinar hak asasi manusia, dan mengorganisir kegiatan webinar hak asasi manusia. Kegiatan pada bulan ketiga ini diawali dengan membuat materi edukasi tentang hak asasi manusia, serta melakukan kampanye sosialisasi secara online di media sosial. Kegiatan ini dilakukan secara berkelompok dan melibatkan proses kreatif dalam merancang dan mengembangkan materi edukasi hak asasi manusia yang menarik dan mudah dipahami. Selanjutnya dilakukan kegiatan evaluasi dampak workshop atau webinar yang telah dilakukan. Tujuan utama dari kegiatan evaluasi ini adalah untuk membantu sejauh mana workshop atau webinar yang memberikan manfaat bagi peserta dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Bulan keempat ini merupakan bulan terakhir pelaksanaan magang, di mana pada bulan ini semua peserta termasuk saya melakukan kegiatan penyusunan laporan, mengisi forum untuk penyelesaian magang, dan penerimaan sertifikat magang mandiri di Virtual Education Academy posisi pendidikan hak asasi manusia. Mulai dari mempelajari materi-materi tentang hak asasi manusia seperti hak untuk berekspresi, hak untuk berpendapat, hak untuk mendapatkan perlindungan,
dan beberapa materi-materi hak asasi manusia lainnya, hingga mempelajari tentang beberapa pelanggaran-pelanggaran yang sering terjadi di lingkungan sekitar kita, seperti bullying, kekerasan seksual, hingga penyebaran data pribadi, membuat saya sadar bahwa pentingnya kesadaran akan hak asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, melalui kegiatan ini, saya juga sadar bahwa masih banyak dan sering terjadi di lingkungan sekitar kita terkait pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Pesan yang saya dapatkan setelah mengikuti kegiatan ini, yang pertama, perlindungan hak asasi manusia harus menjadi prioritas bersama, dan yang kedua, pendidikan hak asasi manusia penting untuk membangun kesadaran dan mengurangi pelanggaran.